Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi di podcast kali ini. Kita kenalin dulu Mas, ini di mana? Ya, kita ini di Dam 5 ya. Ya, Dam 5. jurusannya Dam 1. Ya. Masih ya bisa lihat dulu Mas lokasinya. Sekarang sudah diperindah ya damnya. Sudah ada tempat ini apa? Jembatannya warna biru. Ada bakul-bakul juga, ada musolanya, ada toiletnya juga. Ada juga yang jualan juga apa otentik banget. Ini menandakan kalau sungai itu jangan buat buang air ya. Sudah disediakan toilet. Jangan buang sampah juga di sungai. Karena apa Sudah ya? ada tempat sampah. Iya. Sudah disediakan tempat sampah juga banyak di sini. Karena sungai juga aset kita. Kalau sungai tercemar maka kehidupan kita juga akan tercemar juga. Wah, super sekali. Karena zaman dulu ya, sebelum ada jalan raya, Iya. zaman Mojopahit kan Sungai transportasi di sungai, Iya, sungai di perahu. betul. Makanya di Indonesia itu banyak sungai-sungai ya. Ya, kalau di zaman Mojopahit itu Sungai Berantas yang terkenal. Ya, betul. Di samping itu juga sungai sebagai tempat berkumpulnya banyak orang, tempat berjualan, tempat Mungkin kebudayaan terjadi. iya, mancing mungkin, Mas. Apa tuh? Seperti merefresh diri. Ya, apa ya, merefresh diri ya. Iya. Hiburan lah. Mencari hiburan, benar. Jangan Sungai pakai juga bahasa bisa Inggris ya, hiburan. saya bingung. Iya, astagfirullah, bener. Oh yakin ah. Bahas sungai sudah ya. Sebenarnya kita lanjut ke episode 3, Mas. Ya, Saya ini podcast kita. ya membahas tentang menikah. Ya, gimana Mas? Ada yang ditanyakan? Gini, Mas. Kan kemarin episode 2 cinta. Nah, sebenarnya menikah ini sebab atau akibat dari cinta. Oh iya. Sebelumnya kita kita perkenalkan dulu. Ini kita disponsori oleh Tanggala. Ini Siwalan dulu. Coba Siwalan dan gedang goreng. Gedang goreng, dari gedang goreng sama Ya. Oh ya, kami ingatkan juga jangan lupa pakai hand sanitizer selalu ya. Dimanapun Anda berada. Bawa masker juga. ya, maskernya saya taruh di tas. Ya, biar tetap terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit lainnya. Oke. Gini, Mas. Ya. Diulangi lagi ya. Sebenarnya menikah itu sebab atau akibat dari cinta gitu. Nah, ya. Ya. Apakah Cinta dulu terus menikah atau ya. menikah dulu terus cinta ya? Ya, atau menikah dulu terus cinta? Menurut Masnya gimana? Karena saya termasuk orang yang logis banget gitu. Saya anggap Saya nggak logis. Gimana? saya menganggap bahwa menikah itu adalah kalau saya menikah dulu baru cinta. Kenapa gitu? Karena gini, melihat pepatah Jawa itu tresno jalara saka kulino. Saya menganggap bahwa cinta itu cinta itu tidak bisa dipaksakan, tapi bisa dibiasakan. Jadi menikah dulu baru cinta. Ya. Kalau Mas Anji, kalau Mas Roni milih begitu ya? karena saya sudah jatuh cinta, Mas. Oh, jadi mencari orang yang tepat dulu, Baru dinikahi baru dicintai gitu ya? Iya. Iya. Yo. Kalau saya kemungkinan lebih memilih orang yang saya cintai dulu, Iya. saya nikahi, Heeh. terus saya cintai lagi. Lebih konsisten saya. Konsisten ya? Iya. Karena Gimana? ada beberapa orang yang berpendapat juga ya, kalau nggak cinta terus menikah karena apa? Tapi kan kemarin sudah kita bahas ya. Iya. Ada yang menikah karena banyak hal lah selain Banyak cinta. Tapi karena saya menganggap bahwa di dunia ini hidup cuma sebentar ya. Sebentar Kalau cuma banget. untuk mengejar dunia aja, saya kira juga nggak akan dibawa mati. Tapi kalau mendapatkan istri yang dicintai, yang solehah gitu kan bisa malah dibawa hidup sampai ke surga nanti. Sekali. Positif mencapai, Mas. Masuk surga. Ya enggak, cuma kata-kata aja. Sudah hidup di dunia yang dicari dunia. Kan aneh ya? Iya. Ya, gitulah. Saya manusia rasionalis banget. Karena kan ya kan kita hidup cuma enggak sampai
ratusan tahun kan ya. Istilahnya kurang mampir ngombe ya Mas. Ya, ini makanya bawa siwalan ini tadi. Wedang galak. Bukan wedang galak, siwalan. Capek siwalan. Iya. Gini Mas, Gimana? sebenarnya menikah itu gimana sih? Wajib atau enggak sih kita sebagai Oh iya ya. manusia? Itu juga menjadi polemik ya. Iya, Dari polemik. dulu sampai nanti mungkin nggak akan terpecahkan masalah ini. Iya. Gimana? Kalau menikah itu kebudayaan atau memang gimana gitu kan ya? Iya, sebenarnya kok saya lihat fenomena-fenomena ada di sekitar kita, kok banyak misalnya lelaki itu yang misalnya sudah melebihi umur 30 tahun, mereka tidak mau menikah. Alasannya kenapa? Ya karena mungkin sudah bujang lapuk gitu. Itu bukannya prinsip Mas, itu nggak laku. Terus, Apanya yang lapuk? hampir semua sisi tubuhnya. Gimana? Kok banyak di fenomena di sekitar kita itu menganggap bahwa menikah ini sebenarnya nggak wajib gitu. Nggak penting gitu Nggak ya. penting amat, Bung. Ya misalkan lelaki udah bisa, pertama udah bisa masak, udah bisa cari uang, buat apa gitu menikah? Kalau misalnya memang tidak ada visi ke depannya. Iya. Nah, ada pula yang memang apa ya, takut sama wanita, akhirnya tidak menikah. Oh iya, karena grogi minder mendekati wanita gitu. Nah, iya betul sekali. Gimana? Sebenarnya menikah ini wajib nggak sih? Kalau menurut saya ya, Iya. menikah itu wajib apa enggak? Ditinjau dari apa gitu? Ya ditinjau dari apa dulu. Hmm. Karena menikah itu juga ada unsur agama, juga ada unsur budaya. Agama, budaya. Itu jadi satu kalau menikah. Contohnya gini ya, Gimana? fungsi dari menikah kan salah satunya untuk meneruskan keturunan. Ya, Ya. pertama itu. Sekarang hewan saja kan tidak usah menikah juga bisa meneruskan keturunan. Kawin Tapi ya, kan- Mas. Tapi kan kita bukan hewan, jadi Ya. kan kita harus punya moralitas, sehingga kan kita biar tidak gonta-ganti pasangan, kita buat ikatan yang kuat dengan cara pernikahan. Bukan kita loh, maksudnya saya dengan wanita lain gitu loh, bukan Ya, kita. Kok saya jadi ngeri ya, Mas? Lanjut. Makanya Gimana? ada ya itu tadi ada sisi dari spiritual agamanya, dan juga kita menikah itu dari sisi agama agar kita itu berjalan sesuai kodratnya ya. Kalau laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, tidak sesama jenis. Wah, rame juga itu ya. Rame juga. Bisa disut, Mas. Wah, masuk. Ini juga ada arenanya sih. Wisata bantaran sungai. Ya, masuk. Udah. Sekarang Mas Adi, Gimana? kalau menurut saya ya, Hmm. menikah itu wajib apa enggak? Saya menilai dari sisi kenegaraan, ketatanegaraan, bahwa di situ ada sebuah pasal yang mengatakan bahwa manusia Indonesia atau warga Indonesia berumur 17 tahun ke atas berhak memiliki hak untuk menikah. Nah, saya mengambil contoh berarti bahwa menikah itu adalah hak prerogatif. Terserah beliau. Dia mau menikah atau mau enggak, itu terserah. Pause dulu Mas, pause dulu. Ya. Lihat dulu. Nah, Mas, Kayaknya bayar ya, nah gitu. aku njaluk jajan nih Mas. Enggak apa-apa. Yo, Mas kameramen. Mau bene, Mas? Masih metro ayu. Wah, Di syuting loh, jangan ngomong gitu, Mas. Oh iya. Aku harus ngomong ngene rata gelat itu. Nah, mbok jebloske. Gini. Lanjut ya. Sebenarnya kalau dilihat dari ketatanegaraan, menikah itu lebih konsep ke hak. Bener. Orang boleh menikah, boleh juga tidak. Tapi kan seperti yang dikatakan Mas Andi tadi, menikah itu kan sebenarnya hak dan kewajiban, Mas. Bisa Iya. masuk itu. Karena ke agama yang saya anut kan Islam ya. Di situ pernah mendengar saya bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan bukan umatku kalau orang Belum menikah. laki-laki tidak menikah. Kalau perempuan, Mas. Perempuan dinikahi. Bukan menikah. Tapi
anehnya gini loh mas, di stigma di masyarakat ini bahwa menikah ini terkadang menjadi sesuatu yang salah kaprah gitu. Gimana? Misalnya gini, pertama menikah muda, Hmm? menikah muda pasti omongan masyarakat yang pertama ini hamil duluan. Kalau menikah tua ini paling ya pokoknya jadi omongan loh. Menikah itu harus waktunya pas gitu, diasumsi di masyarakat kita. Misalnya umur 25 menikah itu enggak bakal apa omongan di tetangga-tetangga. Umurnya tua nanti misalnya lakinya tua, perempuannya muda, kan ini juga omongan juga. Jangan-jangan ini disantet, jangan-jangan ini diapakan gitu, guna-guna gitu. Terus Sebenarnya stigma masyarakat ini bener apa enggak sih mas? kalau saya kira stigma masyarakat itu ya tidak sepenuhnya benar, karena kan bukan dia sendiri yang mengalami itu. Karena ya sifat alami manusia bahwa semua orang di dunia ini pasti rasan-rasan. Semua sifat alami manusia. Sudah sifat alami ya? Iya, orang menilai kan masing-masing. Tiap orang ya tergantung nilai dan apa ya ideologi yang dia anut yang menikah itu gimana. Itu aja biar nggak repot. Iya sih, biar nggak repot. Tapi mas, gini mas, menikah itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Ya, menurut Mas Andi, syarat-syarat menikah itu apa sih? Waduh, saya bukan penghulu ya. Kasarannya Mas Andi mau menikah, Nah, apa sih yang harus dipersiapkan untuk laki-laki menikah? ya, laki-laki dan juga perempuan ya kita bahas juga ya. Iya dong, sampai bahas laki-laki, aku bahas perempuan aja. Yang menurut saya menikah itu syarat paling utamanya komitmen dari kedua belah pihak untuk hidup bersama, untuk membangun keluarga, nanti untuk meneruskan keturunan dan untuk apa jenenge. Yang penting komitmen keduanya untuk hidup saling bersama Iya. dan membangun membangun rumah tangga. Kalau Mas Roni gimana? Syaratnya ya? Nah, Kalau saya sih syaratnya yang pertama mungkin saya agak materialis ya. Yes, mapan sudah dulu. kelihatan kan? Materialis sudah kelihatan. Gimana? Ya mapan dulu lah. Mapan yang saya maksud mapan ini keduanya itu udah memiliki, pertama laki-laki itu pekerjaan mapan. Kalau cewek ya bisa apa ya? Bisa mengelola keuangan. Intinya. Kan kalau misalnya menikah nanti nggak bisa mengelola keuangan, yang ditakutkan perceraian Dan hal buruk lainnya ya. nah gitu. Tapi kalau di masyarakat sini kayaknya perceraian itu ambigu banget sih, maksudnya apa, sangat tidak pernah sekali, sangat jarang sekali, Hampir tidak pernah. hampir tidak pernah. Karena perceraian itu dihalalkan tapi sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Iya, dihalalkan tapi kalau bisa dihindari. Kalau menurut saya tadi agak berkebalikan kalau saya. Saya Gimana? lebih memilih komitmen karena seperti cinta ya. Pernikahan itu juga saling memberi dan menerima. Menurut saya gitu. Jadi nggak selamanya yang laki-laki memberi, yang perempuan menerima. Jadi ya juga tidak mesti, tergantung komitmen berdua gimana, kesepakatan bersama biar tidak saling terbebani ya. Maksudnya saling memberi dan menerima itu kan ada yang memberi bahan, ada yang menerima bahan. Iya, bisa gitu Mas. Aku Ya. benci pikiranku. Gimana lanjut. Lanjut gimana? Monggo. Enggak, sampai mau tanya tadi Pertanyaannya gimana? Bahan makanan gitu ya? Enggak sih, saya hanya menambahkan saja. Oh iya. Selain syarat administrasi dan yang sampean semua sebutkan tadi, plus tetek bengeknya ya. Iya. Tanya aja mas, pakai raus. Tambahan dari saya kan, saya banyak melihat penghulu mengijabkan kedua mempelai, dan penghulunya yang pasti selalu menambahkan diniatkan dalam hati untuk beribadah. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Gitu. Pengalaman pribadi. Karena Ya bukan pengalaman, ya pengalaman pribadi melihat Dari penghulu ya mas. melihat Karena penghulu. Mas kameramen ini kan sering Ada job. motret mantan juga, yang dipotretkan kebanyakan orang Islam ya Mas ya. Alhamdulillah. Kebanyakan, makanya juga diniatkan untuk ibadah biar
biar sesuatu itu tidak sia-sia hanya untuk materialis saja gitu loh maksud saya. Nggak nyindir saya mas. Cuma materialis saja, jadi ada sisi ibadahnya, ada sisi Saya kan manusia belajar kapitalis. ilmu ya, belajar ilmu, belajar tolabul ilmi ya. Istilahnya gitu. Ada lagi mas? Gini mas, Oh, sebenarnya banyak sekali pertanyaannya. Saya dari tadi nggak tanya belas loh. Mas tadi ada tak pertanyaan tak? Oh, ya gimana? Sama ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yang sebenarnya gini, bahwa pernikahan itu sesuatu yang sakral gitu loh. Sekali seumur hidup kalau bisa. Kan itu ada ya di agamanya mas sama agamanya saya, itu menikah itu boleh 4 istri. Poligami lah. Iya, poligami. Nah, sedangkan di Indonesia ini poligami itu dilarang. Nah, bagaimana menyikapi hal ini mas? Boleh mas, poligami. Boleh, nggak dilarang. Boleh ya? Boleh. Asalkan istri setuju. Ya, asalkan istri yang pertama setuju. Misalnya istri yang pertama nggak setuju, Nggak boleh. berarti dilarang poligami. Misalnya istri pertama nggak setuju, kamu boleh menikah lagi asalkan cerai sama saya. Itu hukumnya gimana? Saya bukan kiai loh mas. Hukumnya tergantung ya. Ya. Tergantung apa tergantung ya? Tergantung. Ya gimana? Hukumnya gimana? Gimana? Mas? Gimana mas? Referensinya? Kalau saya melihatnya tergantung komunikasi antara suami dan istri yang pertama gitu. Kalau istri yang pertama membolehkan, apa salahnya gitu. Asalkan dengan syarat suami tidak memaksa gitu. Memaksa untuk istrinya harus mensetujui. Iya, karena harus dipahami kalau menikah banyak atau poligami itu bukan, tidak boleh hanya untuk sekedar menjadi penjahat kelamin aja loh. Nggak boleh ya, karena ya menikah itu berat Ya, berat. karena ya Itu katanya cinta tadi, Mas. karena gini, ibaratnya gini ya, kadang wanita harus setia kepada satu laki-laki. Nah, sedangkan laki-laki itu menikah lagi dengan istri 2 atau 3. Kadang kan di situ istrinya merasa sedih gitu. Ah. Di situ merasa sedih. Nah, itu yang menjadi permasalahan, karena kalau tidak sama-sama legowonya, tidak sama-sama menerima ikhlas benar-benar untuk ibadah dan untuk niat apa yang lain lah. Kalau untuk hanya sebatas hubungan yang gimana gitu kan, Istilahnya menikah menyelamatkan janda ya. bisa menyelamatkan janda sama anaknya ya. Bisa. Kalau Saya lihat kok pertanyaannya Mas Roni tentang poligami kok kemaruk mentoh ya. Maksudnya gini, mencintai satu orang aja belum tuntas gitu loh. iya, Loh, gini loh Mas, saya gak kemaruk, cuma memang hak kita kan. karena Iya, hak kita. karena kan juga ada alasan tertentu orang boleh poligami tuh. Kalau PNS kan Gak boleh. Nggak boleh. Gak boleh PNS. boleh menikah poligami asalkan syaratnya salah satunya istri yang pertama itu tidak bisa punya anak. Oh, itu boleh. Itu boleh. Jadi menikah lagi agar bisa punya keturunan. Itu kabarnya boleh. Oke. Ini boleh tanya lagi ya? Oh, bebas. Ini Gini. forum los. Ini kita ada cerita Mahabharata atau ya, Mahabharata yang istrinya 1, lakinya 5. Nah, menurut Mas Handi sendiri ini bagaimana tanggapannya? Iya. Tanggapan saya ya itu cuma cerita aja, nggak apa-apa. Enggak, tapi di India ada loh Mas. Iya. Itu itu cerita Mahabharata. Kan di Indonesia, di negara kita kan juga ada cerita pewayangan ya, wayang kulit, wayang orang juga membahas cerita Mahabharata dan Ramayana. Tapi di bab itu di sini dirubah. Gimana Di Mas? sana kan Pandawa punya istri 1, Drupadi ya jenenge. Iya, kalau nggak salah. Iya, Drupadi Iya, kayaknya. Lupa Drupadi. saya. Kalau di sini Drupadi itu hanya salah satu istri dari Pandawa. Oh iya. Apa? Drupadi itu salah satu istri dari Pandawa. Istrinya Arjuna kalau nggak salah kalau di sini. Karena itu merupakan penyesuaian. Ya. Ya, penyesuaian Ya, budaya. Lanjut aja guys, nggak apa-apa. Lanjut. Penyesuaian budaya karena di sini yang membawa dulu, yang mengadopsi adalah Sunan Kalijogo. Mengadopsi cerita Ramayana, Mahabharata dibawa ke bentuk wayang itu Sunan Kalijogo.
dan Sunan Kalijogo menganggap kalau budaya itu diajarkan di sini kurang cocok, kurang bisa diterima. Kayaknya masalah budaya, kalau di India terima nggak masalah, kalau di sini saya kira juga kurang cocok. Kurang cocok ya mas. Ya, makanya itu cerita bagian itu dibuang. Kan cerita dari Ramayana Mahabharata banyak yang dibuang dan banyak yang ditambahkan sama kebijakan para budayawan zaman dulu, sunan-sunan. Sunan. Terus gini loh mas, Ada lagi. gimana kita kan punya sejarah kelam loh istilahnya. enggak Enggak gini. Pada zaman kerajaan gimana raja itu punya ratu dan punya selir. Nah ini hukumnya pernikahan dalam masuk ke sini tuh gimana gitu? Mas kan Mas Andi kan kayak budayawan banget. enggak, bukan budayawan, saya masih keturunan raja. Jadi Raja apa mas? jadi saya bisa menjawab itu ya, Ya gimana? karena zaman dulu kebanyakan kerajaan itu belum menganut agama Islam. Jadi istilahnya kalau orang kaya itu bisa menikahi siapapun, apalagi raja kan lebih kaya dari orang kaya gitu ya, kayanya orang kaya. Iya. Jadi zaman dulu ketika raja pengen nikah ya nikah aja, ingin menikah ya kan, selalu masuklah agama Islam, dibatasi bahwa istrinya maksimal 4, maka ada yang diceraikan juga dari raja-raja zaman dulu gitu. Nah, dulu kan belum masuk agama Islam jadi bebas Bebas ya. bukan bebas lah, tapi ya kebudayaannya seperti itu. Iya. Betul sih. Ya, Islam kan agama yang disempurnakan gitu loh mas. Jadi kasihan nanti kalau dinikahi raja ya. semua. Yang rakyatnya nggak kebagian nanti. segala Ini unggulnya diambil raja semua. Ya? segala sesuatu di Islam pasti sudah disempurnakan. Ya. Insya Allah begitu ya, Salah begitu. karena ya kita anut itu. Alhamdulillah dari tadi di sungai ini nggak ada sponsor lewat ya. Cuma ada perahu tadi. Cukup bersih keadaan sungainya. Ini berwarna coklat bukan karena kotor sama Ya, itu. ini kan di hulu ada Hujan. hujan. Ada hujan, jadi air sawah turun ke sungai semua. Kayaknya tanya nyintir ya. Apalagi zaman Gimana? raja dulu kan, ketika seorang raja, misalnya saya raja ya, Iya. kamu raja di negara lain. Nah, ketika saya menaklukkan kerajaan kamu kan biasanya saya bisa menikahi putri raja dari kerajaan Mas Roni gitu biasanya gitu. Begitu. Jadi semakin banyak yang ditaklukkan, istrinya juga semakin banyak. Dan tiap kerajaan kan putri raja pasti jadi idam-idamkan. Mas kameramen kayaknya mau bicara nggak? Ngomong aja mas. Monggo. Enggak, kalau Saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. kalau saya udah cukup sih mas. Itu kayak Cukup. udah lama ya. Iya. Kalau banyak orang juga kayaknya nggak konsumsi banget. gimana kalau dikasih quotes-nya, pesan Ya, pesan tentang untuk menikah ya. ya Sampai untuk di penonton lah. Kalau menurut saya itu menikah ya tentang komitmen dan memberi dan menerima, itu aja. super ya. Enggak. Mas Roni gimana? Kalau saya menikah itu adalah suatu akhir, maksudnya pencapaian selanjutnya yang harus diserius. Wis. Maksudnya kita menikah nggak main-main gitu, kita komit banget. Sama kayak saya. Tapi ya gitu, kembali ke Ya, masing-masing. Oke, Terima terima kasih guys. Kali ini kami mau lanjut video selanjutnya, nanti saksikan kami di podcast ya, Iya. casting populer ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.